Satu nyawa tentara Israel itu nilainya, harganya bisa lebih mahal dari tawanan-tawanan kaum muslimin yang jumlahnya ratusan tadi. Apalagi yang terakhir ini kan, ya. Kenapa? Karena kalau kita kalah di dalam perlombaan ini, kemungkinan besar di luar bulan ini kita lebih babak belur lagi. Kalau 3 juz itu kita breakdown lagi per sholat 5 waktu, berarti kurang lebih 6 lembar, itu kan ya, 6-7 lembar, sehingga satu hari ketemu itu 3 juz gitu ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Usikum wa iya nafsi bitaqwallah faqad fazal mu'minunal muttaqun. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah yang telah memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga di malam ini Allah mudahkan kita untuk bisa berjumpa di majelis ilmu ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak rahmat dan kebaikan pada kita semua. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan pada baginda Nabi Muhammad SAW, juga pada keluarga, kerabat, para sahabat dan pengikutnya yang setia sampai kiamat. Mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkan syafaatnya di yaumul hisab. Jamaah yang dirahmati Allah, tidak terasa bahwa insya Allah 11 hari lagi kita sudah memasuki bulan yang semuanya tentu sangat memiliki sensasi, kenangan, dan pengalaman-pengalaman spiritual yang kita ingin agar semuanya semakin kesini semakin lebih baik kualitasnya ya. Kalau judul yang ada di flyer adalah menjadi pemenang, ada satu gambaran ya, kalau kalimatnya adalah menjadi pemenang di momen Ramadan, berarti kita sedang membayangkan Ramadan ini sebagai sebuah momentum pertarungan, momentum perlombaan, momentum berebut sesuatu. Kalau berbicara menjadi pemenang berarti pasti ada yang kalah. Dan memang Rasulullah sudah mengingatkan dalam satu riwayat, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atos. Banyak sekali, berapa banyak ya orang yang tidak mendapatkan apa-apa pada saat berpuasa kecuali hanya haus dan lapar saja. Kenapa demikian? Karena memang di dalam syariat Islam ini ibadah shaum bukan sekedar urusan menahan haus dan lapar, bukan sekedar urusan menjaga kemaluan ya, tetapi target yang sangat agung adalah la'allakum tattaqun ya. Kalau sekedar haus lapar, kalau sekedar bagaimana menahan kemaluan, maka seekor kambing yang dimasukkan dalam kandang, dikunci dari luar ya, dia mampu bertahan itu Pak, dari terbit fajar sampai terbenam ya. Tapi tentu kita tidak pengen disamakan levelnya dengan kambing. Walaupun faktanya banyak di antara umat Islam yang kalah dengan kambing gitu kan ya. Artinya di bulan Ramadan mereka tidak saum, mereka mengumbar syahwat, mereka mengumbar nafsu perutnya, bahkan bawah perutnya ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ingin betul-betul mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita menjadi pemenang ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang bagaimana menjadi pemenang, maka kita harus memiliki mindset, memiliki sebuah
cara pandang. Ya, kenapa? Karena kualitas kita, kekuatan kita itu bukan sekedar ditentukan dengan kita makan apa, kita latihan apa, tetapi juga tentang kita ini pengen apa. Ya, ada satu ungkapan dalam motivasi itu, Anda adalah apa yang Anda tunggu. Kualitas Anda ditentukan dengan apa yang Anda nantikan. Kalau Anda menantikan sesuatu yang sangat besar, mahal, bernilai, kita akan punya energi, kita akan punya kekuatan, kita akan punya power yang full ya untuk menyambutnya. Tetapi kalau yang kita tunggu itu adalah sesuatu yang remeh, sesuatu yang kecil, sesuatu yang tidak berharga, maka kita tidak punya gairah, nggak punya selera, dan nggak punya tenaga. Ya, antum tahu bagaimana kekuatan orang-orang ketika mereka mati-matian mempertahankan tawanan. Ya, Bapak Ibu bisa bayangkan ya, bagaimana beratnya mereka menjaga para tawanan di dalam terowongan yang dunia luarnya sudah hancur nggak karu-karuan. Kaum muslimin cari makan minum susah, cari obat-obatan nggak ada. Mereka berada dalam kondisi diboikot total. Tapi Anda bisa lihat bagaimana nasib tawanan selama hampir 500 hari itu segar bugar. Terbayang nggak Pak? Ngerawatnya itu sedemikian rupanya. Bahkan mereka sampai rela untuk mati demi mempertahankan tawanan itu hidup. Apa kira-kira yang mereka harapkan? Ya, salah satu yang banyak dianalisa adalah mereka berhitung satu tawanan bisa ditukar dengan 100 umat Islam yang ada dalam penjara. Ya, satu nyawa tentara Israel itu nilainya, harganya bisa lebih mahal dari tawanan-tawanan kaum muslimin yang jumlahnya ratusan tadi. Apalagi yang terakhir ini kan ya, satu ditukar dengan 111 gitu ya. Sehingga 3 tawanan ditukar dengan 333 plus dengan sekian tawanan yang sudah divonis penjara sekian ratus tahun, sekian ribu tahun. Bapak Ibu perlu tahu ya, orang Zionis Israel tuh kalau ngasih hukuman tuh nggak tanggung-tanggung. Penjara 3000 tahun gitu kan ya. Di penjara 4000 tahun. Itu benar Pak ya. Mereka menghukum 67 kali seumur hidup. Wah, ini kan lah orang-orang kayak gitu dibebaskan gitu kan ya. Jadi yang membuat mereka itu kuat mempertahankan karena mereka tahu mahalnya satu tentara Zionis ini bisa ditukar dengan 100 nyawa umat Islam. Sehingga apa? Dia berpikir nggak apa-apalah aku mati. Yang penting apa? 100 saudaraku terbebaskan. Mereka sudah berjuang, mereka sudah meninggalkan keluarga, mereka sudah disiksa ya. Lalu kemudian seorang muslim ini dia mati-matian untuk menjaga tawanan tadi supaya tetap selamat. Ya, tapi kalau misalnya tidak ada nilainya, ya ngapain saya mati-matian ngerawat dia, ngasih makan dia? Kira-kira begitu, ya. Nah, maka ini tergantung dengan mindset kita. Kalau kita anggap sesuatu yang besar bernilai, kita akan punya energi. Saya sering gambarkan, Anda dari pagi sudah kerja bakti ya, dari ibadah subuh lanjut lagi terus, ini acaranya maraton sampai jam 10 malam. Singkat cerita Anda sudah capek luar biasa, tenaga sudah terkuras habis-habisan. Jam 10 malam itu bawaannya pengen istirahat, mata pengennya segera dipejamkan. Dalam situasi seperti itu tiba-tiba ada orang terpercaya datang menemui Anda dan mengatakan, Mas, nanti jam 12 malam ada orang pengen ketemu ngasih duit 10 miliar gitu ya. Jadi ngantuk nggak kira-kira Pak? Hilang ngantuk ya Pak, gitu ya. Andai kata kita ngantuk dan nggak tahan, kita akan punya 101 bahkan 1001 cara gimana jam setengah 12 bangun. Karena kita takut kehilangan duit 10 M tadi, gitu ya. Tapi kalau misalnya kita dalam kondisi capek luar biasa, lah kok teman kita datang lalu bilang, kamu mau gantiin saya ronda nggak? Saya lagi nggak enak badan. Nanti tak tukok kopi lah gitu ya, secangkir kapal api gitu ya. Kira-kira Anda tertarik untuk menyambutnya nggak? Mendingan tidur gitu kan ya, daripada diijoli secangkir kopi tok gitu ya. Kenapa? Karena yang kita lihat itu sesuatu yang remeh. Maka dalam bahasa lain, Ramadan itu di mata kita itu
cuman secangkir kopi apa 10 miliar gitu Pak ya. Kalau di mata kita Ramadan itu nilainya hanya secangkir kopi, kita nggak punya energi, kita gampang capek, kita akan ngeluh, kita nggak punya selera, kita nggak punya daya dan tenaga. Tapi kalau dia begitu mahal, terbayang bagaimana 10 M itu bisa bangun rumah, beli kendaraan, beli sawah, bayar sekolah dan sebagainya, ya maka kita akan mati-matian untuk kemudian mendapatkan 10 M tadi ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya mindset yang semakna juga, kita ini mau mencari apa, mau dapat apa ya. Kalau seandainya ya kita gambarkan Ramadan seperti tamu istimewa, terbayanglah kalau seandainya ada orang hebat Prabowo berkunjung ke rumah kita misalnya, saya yakin antum akan setengah bingung, panik ya kecuali kalau yang berkunjung yang sebelahnya gitu ya, nggak tahu antum mau diapain gitu kan ya. Tapi mungkin misalnya tokoh utama number one ini mau berkunjung, kita akan dibuat panik. Tapi beda cerita kalau cuma tetangga sebelah yang berkunjung gitu ya. Maka lagi-lagi tentang mindset. Atau dalam hal yang lain ya, saya punya kawan yang dia produksi mantol jas hujan, di mana selama 11 bulan dia produksi ya, kemudian setelah barang jadi hanya dalam waktu 1 bulan itu produknya terdistribusi habis. Jadi 1 tahun itu Pak 12 bulan, 11 bulannya dipakai buat produksi, 1 bulannya distribusi ya. 1 bulan distribusi ini kemudian selesai, seluruh Indonesia bisa terkirim sama dia ya. Jamaah sekalian, kalau antum malam hari jualan mie ayam, kira-kira persiapannya jam berapa? Targetnya nggak muluk-muluk sih, cuma 100 mangkok aja gitu ya. Kira-kira persiapannya jam berapa? Mulai beteti ayamnya jam berapa? Mulai nimbangi mie jam berapa? Paling antum belanja mie sawi pagi ya, jam 8, jam 9. Kemudian beli ayamnya, kemudian nanti siang baru dimasak ya. Nanti sore sudah siap. Targetnya cuma dapat 100 mangkok ya. Dapatnya ya 100 mangkok. Taruh tuh labanya misalnya cuma 3.000 perak ya, cuma 300.000. Terbayang nggak kalau kawan saya yang produksi mantol itu, dia persiapan bikin mantolnya itu cuma sebulan. Apa yang terjadi kira-kira Pak? Musim hujan bulan depan, bulan ini baru produksi. Ya sudah, itu mungkin baru 1 hari pre-order langsung habis barang dan dia dapat keuntungan sedikit gitu kan ya. Maka dia persiapannya sampai 11 bulan supaya apa? Besok menjelang musim hujan tiba, dia akan menangguk keuntungan. Memang selama 11 bulan ini dia terpaksa keluar modal banyak, gaji karyawan tiap bulan, belum menghasilkan, tapi dia betul-betul panen menjelang musim hujan tadi. Lah kalau pola pikir tukang pabrik mantol ini sama seperti tukang mie ayam, rugi nggak kira-kira? Ya, ada pesanan besok malam ini baru kemudian pabriknya bekerja, ya dia akan sangat merugi. Nah sekarang balik lagi, kira-kira Ramadan ini di mata antum ini gerobak mie ayam atau pabrik mantol gitu loh? Ya. Kalau di mata kita itu hanya seperti gerobak mie ayam, ya sudah. Antum cuma dapat 300.000 itu. Tapi kalau di mata antum seperti pabrik mantol, miliaran yang akan kita bawa gitu ya. Ini bicara tentang pengen menjadi pemenang ya. Mike Tyson atau Khabib Nurmagomedov itu tandingnya mungkin masih tahun depan, tapi latihannya dari sekarang. Ini kelas internasional ini ya. Bayarannya nggak main-main. Sekali tanding dia bisa menggondol puluhan miliar, bahkan ratus gitu ya. Tapi kalau kelas kita itu cuman kelas petinju 17 Agustusan ya, ntar malam tanding sore baru dikasih tahu gitu kan. Engkau malam maju ya. Ini sing daftar mengundurkan diri ya, daripada malu-maluin RT kita, kudu maju loh pokoknya ya. Ya sudah, latihan sekenanya, bahkan nggak perlu latihan. Kenapa? Alah menang kalah nggak beda gitu kan ya. Menang paling ento opo gitu kan ya. Ya nggak terlalu bernilai gitu ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah,
ini balik lagi tergantung mindset kita. Jadi berbicara tentang pemenang, menang di level apa ini? Ya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Bismillah. Maka ada sejumlah perlombaan yang kita harus menjadi pemenang di dalamnya. Ya, kenapa? Karena kalau kita kalah di dalam perlombaan ini, kemungkinan besar di luar bulan ini kita lebih babak belur lagi. Ya, jadi ini menjadi tolok ukur seberapa kita bersungguh-sungguh untuk menjadi pemenang. Sebab kalau ini kalah, di bulan lain kita pasti lebih kalah lagi, ya. Yang pertama adalah bahwa Ramadan itu syahrul Quran. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita pengen apa yang Nabi sabdakan, afdolu ibadati ummati tilawatul Quran. Ibadah umatku yang paling utama adalah membaca Al-Quran. Ramadan ini termasuk dari sekarang, nanti saya akan sebutkan beberapa ya, tentang bulan Quran, the best healing, inspirasi super family, momentum jihad dan pengorbanan, inspirasi bisnis, kemudian madrasah dan upgrading, ya. Tapi sebelum saya sampaikan, saya ingin berikan ilustrasi lagi. Kalau seandainya malam ini takmir masjid menyampaikan kepada seluruh jamaah, ya, besok pagi hari Rabu setiap jamaah disuruh siap-siap akan diajak ke KN Jaya, dikasih waktu 1 jam gratis, pengen ngambil apa aja, gitu ya. Kira-kira ibu-ibu ngapain malam ini? Hah? Kira-kira ibu-ibu malam ini ngapain, Pak? Wah, wis tirik-tirik ya, tak njokok gula 5 kilo, beras, minyak, sabun, odol, abon, dan lain sebagainya, ya. Maka begitu dihitung waktunya 1 jam, silakan masuk, ya. Langsung bismillah, Allahu Akbar, mereka masuk, ambil troli, kemudian mereka mengambil apa yang sudah direncanakan, ya. Terhitung dalam waktu 3 jam satu ibu-ibu bawa 3-4 troli, gitu kan, ya. Lah bapak-bapak cuma muter-muter aja tuh, ya. Kaget tiba-tiba waktu sudah tinggal 5 menit. Akhirnya panik, dia ambil troli, dia ambil kardus besar, masukkan ke dalam trolinya, habis itu kemudian antri. Nah, dia merasa sudah bisa memenuhi keranjang trolinya tadi. Ibu-ibu sudah selesai, mereka membawa barang-barang. Nah, bapak-bapak ini dia merasa aku juga penuh kok barangku. Begitu sampai kasir dibongkar, isinya pembalut wanita semuanya, gitu ya. Anda akan kecewa, gitu kan, ya. Paham maksudnya, Pak? Ya. Artinya begini ya. Kalau kita tidak merencanakan, nanti khawatir tahu-tahu Allah masih 1 bulan, masih 28 hari, masih 27 hari. Sementara kita tidak buat plan, targetnya 1 Ramadan ini berapa kali khatam, gitu kan, ya. Kalau kita sudah menetapkan minimal 3 kali, gitu kan, ya, berarti kalau kita breakdown 3 kali itu per 10 hari 1 kali khatam. Kalau 10 hari 1 kali khatam, kita breakdown lagi, berarti 1 hari 3 juz. Kalau 3 juz itu kita breakdown lagi per sholat 5 waktu, berarti kurang lebih 6 lembar, gitu kan, ya, 6-7 lembar, sehingga 1 hari ketemu itu 3 juz, gitu ya. Kalau subuh mungkin waktunya longgar, pokoknya subuhnya kudu 1 juz misalnya. Ba'da asar longgar 1 juz. Nah, yang ba'da duhur, ba'da maghrib kemungkinan sudah nggak tahan, pengen lanjut nebus yang tadi, ya,
Ba'da Isya mungkin sudah keburu tarawih. Nah, itu berarti harus dibuat planning. Kayaknya nggak bisa deh kalau 6 lembar, 6 lembar, 6 lembar. Berarti apa, subuhnya 1 juz, asarnya 1 juz, sisanya dibagi ya 1 juz tadi ya. Ini contoh supaya kemudian kita bisa apa? Konsisten menebus angka 3 kali khatam. Kalau tidak direncanakan, ya sekali lagi kita akan kalah. Konsisten nabung amal ini termasuk dalam kategori hadis Nabi, ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa inqalla. Amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang konsisten walaupun sedikit. Kenapa? Konsisten walaupun sedikit ini tetap peluangnya besar ya. Anda tahu bagaimana konsisten untuk nabung. Ya, kita akan dikejutkan dengan hasil ya. Ada kemarin saya baca itu ya, satu rumah itu konsisten nabung dari tahun 2018 Pak, 2017. Dia nabung koin 1000-an. Dimasukkan ke dalam drum warna biru itu loh Pak. Ya kayak tandon yang isi berapa ya, 200 liter kalau nggak salah ya. Ya, dikunci, dilubangi sampai betul-betul beratnya entah berapa kintal itu Pak ya. Dibongkar, dihitung. Mereka keluarga itu nabung duit 1000-an, koin 1000-an, bener-bener koin 1000-an yang nggak ada duit kertasnya ya. Dan ternyata ya kita tahu duit 1000-an itu berapa makna dan nilainya, tapi ketika kemudian dikumpulkan dia bisa mengumpulkan uang 70 juta itu ya, pas mau Lebaran atau Ramadan dia punya duit segitu gitu ya. Jadi ternyata tadi ya, konsistensi itu akan membuat kita kan mungkin wah nek ngono ngerti aku tak nabung sing 1.000-an loh. Ya isinya bisa nggo tuku Alphard gitu ya. Tapi memang kita senangnya kalau ngelihat orang sukses itu yang dicontoh tuh hasilnya itu loh Pak, bukan prosesnya ya. Maka mari ini ya, Ramadan sebagai bulan Quran. Mana yang lebih utama, baca Quran dengan baca artinya, dengan mentadaburinya? Saya katakan khusus di bulan Ramadan, maka ini momentum untuk tilawah, muta'abbad bitilawatihi, beribadah dengan cara membacanya. Adapun tadabur, mempelajari tafsir dan sebagainya, bukan tidak baik. Tetapi contoh para ulama itu bukan berlomba tadabbur Quran waktu bulan Ramadan, tetapi berlomba untuk memperbanyak bacaan, gitu kan? Ya, jadi apa ya? Perintah Quran itu kan membacanya, belajar tahsinnya, mentadaburinya, memahami tafsirnya, sampai kemudian mengajarkannya dan mengamalkannya. Ini masing-masing nanti ada makomnya. Contoh Imam Syafi'i, kita tahu beliau ini adalah mu'allimul Quran, beliau pakar Quran ya. Tapi ketika bulan Ramadan beliau stop semua taklimnya, beliau nggak mau diundang lagi. Kenapa? Di bulan Ramadan fokus buat baca Quran. Maka tercatat dalam sejarah beliau itu ranking 1 dalam masalah baca Quran, sehingga disebutkan beliau mampu menghatamkan Quran 60 kali dalam waktu 1 bulan ya. Dulu ini Pak ya, kita mendengar kata-kata hah 60 kali berarti sehari 2 kali hatam ya. Gimana bacanya itu gitu kan ya. Sampai akhirnya kemarin ada mahasiswa dari Makassar kalau nggak salah ya, dan dia benar-benar mampu, orang Indonesia Pak ya, bisa bulan Ramadan baca Quran 60 kali khatam ya. Ya. Sampai bisa 60 kali khatam ya, Masya Allah ya. Dan kemarin saya mendapatkan lagi ada seorang anak muda ya yang belajar qiraah, dan kemudian beliau menyetorkannya 30 juz itu hanya butuh waktu 5 jam 48 menit, dan beliau 1 hari 2 kali setoran hatam tanpa ada kesalahan sama sekali. Masya Allah.
Baca gitu Pak ya. Tapi nggak ada yang salah. Qiraah hadar namanya ya. Qiraah hadar. Karena salah satu qiraah yang saya dapatkan itu qiraah hadar itu saya masih bisa menyimak dengan baik itu 30 juz hanya butuh waktu 7 jam 36 menit, nggak nyampe 8 jam. Oh, berarti kalau level Imam Syafi'i membaca Quran sehari 2 kali khatam, yo masih bisa tidur, masih bisa sahur dan berbuka, masih bisa sholatnya panjang, kan begitu Pak ya? Karena hanya butuh waktu 6 jam. Sementara satu hari 24 jam. Itu ngatamin Quran hanya butuh waktu 12 jam. Masih sisa 12 jam gitu ya. Tapi ini maaf ya, kalau kita naik sepeda aja masih jatuh, jangan mikir jadi pilot gitu loh Pak ya. Ngumpapit aja ya. Kita 1 juz itu 1 jam nggak selesai gitu kan ya. Baca Qurannya sak lembar, buka WA-nya sak jam ya. Ora kacek gitu Pak ya. Tapi ya, jadi ini bagaimana menjadi pemenang Quran di bulan Ramadan. Masing-masing bikin target yang sudah direncanakan, kasih tulisan harga mati 3 kali khatam gitu ya. Yang di bulan selain Ramadan sudah bisa 1 kali khatam, bisa naikkan target lagi ya 5 kali karena saya iktikaf. Yang 2 kali itu 20 hari pertama, yang 3 kali 10 hari terakhir begitu kan ya. Nanti itu ada hubungannya nanti Pak dengan yang lain-lainnya. Ini juga perlu dikomunikasikan sama yang di rumah. Nih, ba'da subuh aja dijawil. Pokoknya aku bar subuh ngaji istiqomah selama 30 hari ya. Ya tentu konsisten kita gitu kan ya. Konsistennya apa? Ya barangkali tugas-tugas yang di rumah juga diringankan dengan cicil di malam hari ya. Baik ya, ini terkait dengan Ramadan sebagai syahrul Quran. Bagaimana kita bisa membaca lebih banyak dari biasanya. Yang kedua ya, bagaimana kita menang untuk menghealing jiwa kita ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu kaedah begini ya. Kaedahnya adalah bahwa tubuh manusia itu kan punya 3 unsur nih ya. 1 fisik nih badan, yang kedua adalah akal, dan yang ketiga adalah jiwa ya. 3 unsur yang ada pada diri kita ini ya, lazimnya dia makhluk pasti akan mengalami yang namanya apa ya, proses menuju tua, menua, bisa rusak, bisa aus gitu ya. Kalau besi itu bisa karatan, kalau daun itu bisa layu ya, kalau kayu itu bisa lapuk begitu kan ya. Jadi manusia juga begitu, tubuhnya itu bisa sakit, otaknya juga bisa sakit, jiwanya juga bisa sakit ya. Ketiga-tiganya harus dirawat. Nah, kaedahnya harus kita pahami. Badan kita ini, tubuh manusia ini terbuat dari apa, Pak? Dari tanah, ya. Tubuh kita itu terbuat dari tanah. Tubuh ini juga termasuk otak, ya. Otak kita ini bagian daripada tubuh kita. Allah menciptakan manusia dari tinin lazib, dari tanah yang seperti tanah tembikar, ya. Nah, karena tubuh kita ini berasal dari tanah, maka untuk merawat dan menjaganya sumbernya itu dari tanah. Contoh apa? Ya makanan, minuman itu semuanya ada di tanah. Anda makan buah, Anda makan nasi dari beras, Anda makan gandum, Anda minum, semuanya itu unsurnya dari tanah. Jadi kalau kita ini sakit, kita lapar, kita ambil obatnya ini dari tanah. Termasuk otak kita, gimana supaya cemerlang ya, gimana supaya cemepiar, ngopi gitu kan ya, itu juga dari tanah ya.
kemudian vitamin untuk otak, itu juga semua dari tanah. Apapun yang kita konsumsi lewat mulut kita, itu bahan bakunya, sumbernya dari tanah semuanya. Ya. Lalu bagaimana dengan jiwa kita? Tadi otak kita, badan kita yang dari tanah, obatnya adalah dari tanah. Jiwa kita tuh dari mana? Jiwa kita itu dari langit. Allah yang meniupkan ruh. Ruh itu bukan dari bumi. Ruh itu datangnya dari langit, dari Allah yang meniupkan. Maka kalau terjadi kerusakan pada ruh kita, terjadi kondisi yang tidak sehat, ruhnya lapar, ruhnya capek, ruhnya sakit, ruhnya ambruk, maka obatnya nggak bisa dari tanah. Ya, kalau toh misalnya yang terjadi orang itu mencoba untuk menerapi ruhnya itu melalui bahan-bahan dari tanah, sejatinya yang dia obati itu bukan ruhnya. Misalnya apa? Wah, stres gini, ayo jalan-jalan dulu yuk, gitu kan ya. Itu yang sembuh apanya, Pak? Ibadahnya aja, lumayan, enak mangan. Ya seenak perutnya, gitu loh ya. Tapi masalah dia selesai nggak? Belum. Tidak gara-gara Anda ketika stres, ketika jiwa lagi nggak stabil, lalu kemudian kita jalan-jalan menikmati kuliner, kok terasa ini ya, maka itu yang terobati bukan ruhnya, ya, itu perut lapar kita yang terobati, paham ya? Badan kita yang capek gitu ya. Adapun yang ada di jiwa kita, ya tetap nggak berubah selama tidak kita obati obat dari langit, gitu nih, ya. Maka karena jiwa kita ini datangnya bukan dari perut bumi, jiwa kita ini datangnya dari langit, obatnya harus dari langit. Allah turunkan obat-obatan itu. Ada obat sholat, ada obat puasa, ada obat baca Quran, ada obat zikir doa, ada obat haji umroh, ada obat iktikaf, dan obat-obat lain. Itu semua turun dari langit, punya pengaruh. Cuman bedanya di mana? Ya, di antara sekian obat ini mana yang paling mujarab? Ya, kalau kita bertanya mana yang paling mujarab, maka saum itu adalah di antara obat penyakit jiwa yang paling mujarab. Kenapa? Karena ketika orang itu sedang saum, maka obat-obatan yang lain itu katut, gitu loh Pak. Ya. Antum mengobati emosi antum pakai istighfar, astagfirullah, 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 ya, itu dapatnya cuma istighfar, ya. Antum mengobati kondisi jiwa antum pakai sholat, yaitu dapatnya cuma sholat. Tapi ketika seseorang itu mengobati penyakitnya, masalahnya itu dengan saum, maka di waktu dia saum, dia juga tetap sholat. Di waktu saum, dia zikir doa. Di waktu saum dia bisa nambah sedekahnya. Di waktu saum dia bisa menyaksikan haji umrah. Bahkan di waktu saum dia dengan gampang untuk beriktikaf. Maka kalau para kiai dulu itu ketika dia itu punya hajat, punya macam-macam, dia suka melakukan tirakat. Ya, tirakat itu bisa berarti diambil dari kata-kata torekot yang artinya jalan, gitu kan ya. Tapi bisa juga tirakat itu artinya taroka, meninggalkan. Maksudnya apa? Meninggalkan kesenangan duniawi. Nah, para kiai dulu tuh biasanya tirakatnya apa? Ada yang tirakat sholat semalam suntuk, gitu. Ada yang tirakatnya dengan cara zikir, baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walhamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir 1000 kali, 10.000 kali. Itu tirakatnya, ya. Nah, namun di antara semua tirakat yang ditempuh para ulama atau kiai-kiai zaman dulu itu, tirakat yang paling manjur, paling efektif itu adalah tirakat puasa. Kenapa? Karena ketika seseorang itu memilih tirakat dengan berpuasa, maka di saat itu dia juga dimudahkan untuk mengerjakan yang lainnya. Bukti yang paling nyata adalah Ramadan. Antum ketika bulan Ramadan bisa taraweh 30 hari full tanpa kurang, 11 rakaat bisa istiqomah. Pertanyaannya, bisa nggak kita istiqomah 11 rakaat
tanpa bolos selain Ramadan? Ngacung Pak yang sudah pernah? Alhamdulillah Ustaz, 1 tahun full saya nggak pernah ketinggalan 1 rakaat pun. Ayo ngacung, tak kayak hadiah. Malam pertama Syawal itu rata-rata malam pertama kita nggak terawih. Ya, malam pertama kita meninggalkan witir. Itu malam 1 Syawal gitu ya. Padahal sudah digembleng selama 1 bulan nggak pernah lewat. Begitu malam 1 Syawal langsung hilang itu terawihnya itu ya. Tiba-tiba energi kita tuh nggak ada gitu kan ya. La haula wala quwata illa billah. Maka ikhwan fillah, puasa itu betul-betul membuat kita gampang mengerjakan yang lain. Ya. Nih, 10 hari terakhir di bulan Ramadan, pas waktu itikaf. Subhanallah nggak Pak? Nek pas zaman itikaf, tanggal 10 hari terakhir, itu yang namanya jam 10 pagi, kita kelekeran di masjid, nganggo bantal, selimutan, itu ya pantas saja, penak gitu loh. Ya. Antum itikaf di masjid, mau jam 7 pagi, jam 9 pagi, jam 11 siang, jam 2, kelekeran di masjid, Quran di sebelah, tapi mata terpejam, gitu ya. Ya. Itu pemandangan yang pantas gitu loh Pak. Ya. Coba jangan praktekkan 1 Syawal kayak begitu di masjid. Kira-kira diguyu uang mboten Pak? Ya. Aneh gitu loh, aneh gitu. Dan vibesnya itu nggak dapat kita gitu loh, ya. Suasananya itu nggak dapat. Tanggal 2 Syawal, 3 Syawal begitu antum coba iktikaf itu nggak nyaman masih di masjid itu ya. Liane nyambut gawe, liane pada nyari rezeki loh. Kok iktikaf gitu kan ya. Tapi ini sebulan terakhir pantas gitu loh ya. Bahwa antum itu nggak punya duit, nggak punya apa-apa di rumah, tetap pantas kok gitu lah. Nek 10 Syawal Pak ya. 10 hari terakhir maksudnya ya. Tapi nek di luar itu, wah iso dioyak-oyak bojo nang ngomong gitu kan ya. Bok tangi mas, sojo males-malesan dan sebagainya. Makanya tadi ya, Ramadan itu kenapa dipilih puasa? Karena dia ngangkat yang lainnya. Kita jadi gampang itikaf, kita jadi gampang baca Quran, kita jadi gampang bangun malam dan sebagainya. Ini ya. Maka khonifidin rahimakumullah ya. Ini adalah obat ketika kita menjadikan Ramadan itu adalah the best healing ya. Ketika kita sedang suntuk, ketika kita sedang terpuruk ekonomi kita, terpuruk ibadah kita, terpuruk jiwa kita, maka di Ramadan inilah kemudian semua bentuk tirakat tadi dengan mudah kita lakukan ya. Kalau di bulan yang lain kita agak kesulitan ya. Bahkan Ramadan itu orang bisa kok walaupun siangnya nggak sholat jamaah gitu ya, taraweh tetap full itu banyak kok gitu kan ya. Padahal 5 waktunya dia lolos begitu kan ya, tapi tarawehnya dia nggak mau ketinggalan ya. Ya perlu ditegur tanpa kemudian kita benturkan, percuma kamu ya taraweh full tapi 5 waktu enggak ya. Kalau saya melihat ya bisa percuma bisa enggak ya. Maksudnya untuk orang-orang yang lagi latihan perlu disemangati, perlu kita dorong tanpa kita benturkan antara taraweh dia dengan belum berjamaahnya dia ya. Kemudian yang ketiga, Ramadan ini juga menjadi momentum jihad dan pengorbanan. Ini kalau kita lihat apa yang terjadi di Gaza, Masya Allah, mudah-mudahan Ramadan tahun ini beda dengan Ramadan tahun kemarin. Ramadan tahun ini dalam suasana ceasefire, gencatan senjata yang mudah-mudahan bisa dijaga sampai nanti gencatan senjata permanen. Saya ingin mengajak kepada jamaah sekalian untuk tidak melewatkan 1 hari pun kecuali setelah selesai sholat atau di antara azan dan iqamat Anda menyelipkan doa untuk saudara kita di Gaza ya. Salah satu doa yang perlu diminta adalah Allahumma asrikna ma'ahum fil ajri mahmalam na'mal misla amalihim. Ya Allah, ikut sertakan kami dalam pahala mereka walaupun kami tidak beramal sebagaimana amal mereka. Untuk merasakan bahwa kita satu bagian dengan mereka. Yang sebenarnya mungkin doa ini gambaran daripada egoisnya kita dan enaknya kita. Maunya dapat pahala mereka tapi nggak melakukan amal mereka, gitu kan?
Tapi kita bisa katakan, ya Allah, kita di Indonesia nggak ada perang gitu kan ya. Yang bisa kita lakukan adalah mendoakan mereka. Setelah mendoakan mereka, minta agar Allah menurunkan bantuan pada mereka, menguatkan kesabaran mereka. Lalu kita memohon agar kita diikut sertakan dalam pahala mereka, walaupun kita sedang tidak mengamalkan amalan mereka. Ini nilainya besar Bapak Ibu sekalian ya. Dan ini dikaitkan dengan hadis Tolhah bin Ubaidillah. Masih ingat barangkali sahabat Tolhah bin Ubaidillah ini punya dua kawan yang sudah masuk Islam, yang kemudian salah satunya mati syahid di medan perang Badar. Kawan yang satunya selamat dan masih hidup sampai 1 tahun ke depan. Lalu kemudian meninggal dunia, tetapi meninggal dengan kondisi biasa, nggak mati di medan perang ya. Nah, keesokan harinya, entah berapa hari setelah wafatnya sang kawan, maka beliau kemudian didatangi dalam tidurnya, bermimpi ketemu dengan dua sahabat yang sangat beliau kagumi tadi ya. Tetapi yang mengejutkan adalah pada saat di Yaumul Hisab, ketika sahabat yang mati syahid ini sudah bersiap-siap untuk masuk surga, Allah mengatakan, bukan giliran kamu, tetapi kamu, hai fulan, silahkan, gitu kan ya. Tentu pemandangan ini sangat mengejutkan bagi Tolhah bin Ubaidillah. Kenapa? Karena Tolhah bin Ubaidillah tahu keutamaan orang yang mati syahid. Setidaknya Nabi menyebutkan ada sekitar 8 keutamaan ya. 1, diampuni dosanya sejak tetes darah pertama. 2, tidak merasakan sakaratul maut. Orang mati syahid itu kakur satin namlah, seperti digigit semut, gitu ya. Yang ketiga, orang yang mati syahid itu enggak mengalami kegoncangan di hari kiamat. Yang keempat, orang mati syahid itu tidak merasakan fitnah kubur, mungkar, nakir. Yang kelima, orang yang mati syahid itu akan mengenakan mahkota di kepalanya yang lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Yang keenam, orang yang mati syahid itu dibangkitkan dari kiamat dengan baju yang dia pakai waktu mati, dengan darah berwarna merah tetapi baunya bau miski atau kasturi ya. Yang ketujuh, orang yang mati syahid itu diizinkan memberi syafaat kepada 70 orang anggota keluarganya. Dan yang kedelapan, dijodohkan dengan 72 bidadari akhirat ya. Kurang apa itu Pak kira-kira Pak? Pol-polan ya. Ada yang lebih dari itu nggak kira-kira ya? Itu udah benar-benar pemberian Allah yang sangat istimewa. Tapi kok bisa dia kalah dengan sahabatnya yang ya matinya bukan mati di medan perang? Maka Tolhah bin Ubaidillah kemudian bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya mimpi aneh, saya mimpi yang membuat saya bingung. Mimpi apa kamu ya Tolhah? Saya bermimpi begini. Kok bisa teman saya yang mati belakangan itu masuk surga duluan? Ya, sementara yang mati syahid masuk surganya belakangan. Hadis ini nggak menceritakan tentang derajat di surga nih Pak ya. Ini tentang duluan masuk surga itu ya. Maka Rasulullah kemudian mengatakan, apakah kamu tidak ingat bahwa kawanmu yang mati belakangan itu dia sempat berjumpa dengan bulan Ramadan. Dia sempat terawih full 1 bulan. Dia sempat mendapatkan puasa di bulan Ramadan. Dan dia mendapatkan sholat berjamaah di bulan Ramadan. Atau amalan-amalan yang lain ya. Maka hadis ini menjelaskan ataupun membuat kita paham betapa dahsyatnya, betapa luar biasanya nilai bulan Ramadan. Ternyata mujahid yang mati syahid ini kalah masuk surganya dibandingkan dengan sahabat yang meninggal biasa tetapi dia sempat mencicipi bulan Ramadan, sempat terawih ya. Maka kalau di Ramadan besok ini kita termasuk yang mendapatkan itu semuanya, terawihnya ya, tilawahnya, saumnya dan lain-lainnya, kedudukan kita
bisa lebih tinggi daripada mujahid yang belum sempat ketemu bulan Ramadan. Tapi kalau mujahidnya mati syahidnya di bulan Ramadan, ya kita kalah gitu ya. Wong udah bulan Ramadan mati syahid lagi gitu kan ya. Ya, tapi setidaknya ini menjadi sebuah pendorong kita bahwa kita bisa mendapatkan derajat yang lebih besar, lebih tinggi dari mujahid yang mati syahid tetapi belum sempat mencicipi bulan Ramadan. Kira-kira gitu, Pak. Ya. Ini terkait dengan bagaimana merupakan sebuah nikmat yang agung kalau di bulan Ramadan ini kita juga menjadi medan jihad buat kita, ya. Kemudian kaitannya dengan Gaza adalah kalau tadi saya katakan jangan lewatkan lebih-lebih Ramadan ini, ya. Pastikan setiap hari dalam doa kita, lisan kita menyebut kata-kata Gaza, Palestina, ya. Kalau perlu tolong bapak-bapak, ibu-ibu dihafal nama-nama di sana, begitu ya. Saya untuk lebih menguatkan harus nyebut nama-namanya. Filjenin, Nablus, Ramalah, Bet Lahia, kemudian Tulkarim, nama-nama tempat yang di situ mujahidin sedang berjibaku mati-matian. Rafah, ya. Nah, ini nama-nama yang ada di sana. Kan kita sering mendapatkan ini ya, berita-beritanya Batalion Tulkarim, Batalion Jenin, Batalion Rafah, Batalion Gaza, Batalion Bet Lahia, Batalion Derbalah. Nama-nama itu kita nyebut itu supaya apa ya? Hati kita tertambat. Ya sudah, nek nggak hafal Gaza dan Palestina, begitulah ya. Wis, itu yang paling gampang diingat gitu kan ya. Mustada'afin wal mujahidin fi Gaza wa fi Filistin, gitu kan ya. Ini kita minta kepada Allah gitu. Kalau pengen lebih dalam lagi, sebutkan nama daerah-daerahnya ya. Mujahidin mustada'afin yang ada di Derbala, yang ada di Palestina, yang ada di Gaza, yang ada di Rafah, yang ada di Ramallah, Nablus, Jenin dan sebagainya ya. Kemudian berikutnya Ramadan sebagai madrasah dan sistem upgrading. Ya, ini terakhir, jamaah sekalian, buat kita-kita yang hari ini sudah berumur 50, 40 atau bahkan lebih, ya, kalau kita umpamakan Ramadan itu madrasah, saya nggak bisa bayangkan kita ini ibarat sekolah sampai berapa puluh semester gitu loh, Pak. Ya. Kira-kira kalau antum sekolah di Amerika sampai umur 50 tahun, ya, kira-kira pulang jadi apa itu, Pak? Berapa gelar profesor doktor yang Anda gondol gitu, ya. Kenapa? Kuliah sampai umur 50 tahun kok, begitu kan, ya. Misalnya kita kuliahnya itu adalah jurusan bisnis dan manajemen perusahaan. Kira-kira pulang ke Indonesia itu pantasnya punya posisi jabatan apa, Pak? Ya, kita mungkin menjadi komisaris, direktur sekian perusahaan, ya, dan lain-lain lah. Tapi kira-kira kalau ada Master of Business lulusan Amerika, doktor, pulang ke Indonesia dodolan cilok gitu loh ya, keliling kampung, antum ngandel nggak kalau dia itu adalah alumni universitas di Amerika jurusan bisnis? Percaya nggak kira-kira? Ya, Anda nggak akan percaya gitu ya. Tapi saya kuliah di Amerika, begitu kan ya. Ya, ada dua kemungkinan ya. Ya. Kemungkinan itu mimpi, ya. Yang kedua itu dia itu nggak pernah ngikuti semua program-program yang ada di kampus. Bolos terus gitu loh, Pak, ya. Ya namanya kecatat tapi bolos terus, begitu kan. Ya. Nggak ada program ataupun kurikulum di kampus yang dia pelajari. Contoh yang paling gampang, santri mondok 6 tahun itu harusnya itu dia bisa baca kitab gundul, dia bisa orasi ceramah khutbah Jumat, dia bisa mengajarkan Al-Quran, dia hafal sekian juz, dia sudah mempelajari fikih, mahfudot, akidah, kemudian tafsir, ilmu hadis dan lain-lain. Ya. 6 tahun tuh harusnya sudah bisa kayak gitu, Pak. Tapi ada loh, Pak, sing mondok sampai 25 tahun tuh nggak bisa apa-apa.
Sopo itu Pak? Pak tukang dan kuli bangunan. Ya. Itu mangkat pagi mulai sore gitu ya, tiap hari sampai 25 tahun. Ento apa coba? Ento apa? Kenapa? Karena tidak menjalankan program. Santri ngaji kene ngaji ya. Santri ngapal Quran ini lagi melester gitu kan ya. Santri latihan muhadharah dia ngaduk semen. Santri lagi gini dia ngecor gitu kan. Jadi dia nggak menjalankan kurikulum sama sekali walaupun tinggalnya di pondok. Benar Pak? Ya, walaupun tinggalnya di pondok. Mbok 25 tahun kerja di pondok, ya nggak bakal pinter-pinter. Karena dia tidak mengikuti kurikulum yang ditetapkan oleh pondok pesantren gitu loh ya. Begitulah mahasiswa yang walaupun dia tuh 50 tahun kuliah nek nggak ngikuti kurikulum. Berarti kalau kita wis umur 40, 50, 55 nek nggak ngikuti kurikulum, ya kualitas kita nggak jauh beda dengan yang baru puasa kemarin, begitu kan ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ini pantasnya memang nuding diri kita sendiri nih Pak ya, bukan nuding orang lain. Kita juga merasa kok sekolah Ramadan nih koyo nggak serius begitu loh. Ibaratnya nggak apa namanya, nggak skripsi, nggak tesis, nggak bikin apa disertasi gitu kan ya, cuman menyandang status mahasiswa abadi begitu ya. Karena harusnya ketika semua program dan kurikulum Ramadan itu benar-benar kita seriusi, pasti kualitas diri kita akan meningkat ya. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, demikian ya menjadi pemenang di bulan Ramadan. Mudah-mudahan semua aspek tadi kita betul-betul bisa mencapai maksimal yang bisa kita lakukan. Aku qauli hada wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.